Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Rosi dalam program Aku dan Dia. Saya berharap lewat program Aku dan Dia Anda dapat lebih mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih membahas tentang Yesus adalah hadiah pemberian secara cuma-cuma dan sangat berharga bagi kehidupan manusia. Selamat mendengarkan. Ketika kami sedang bercerita tentang masa lalu dan tentang hadiah yang tidak terlupakan, suamiku bercerita mengenai sesuatu yang menurutnya tidak pernah dilupakannya. Ia bercerita bahwa suatu saat ketika ia membeli makanan kecil yang di dalamnya ada kertas yang menuliskan nomor petunjuk hadiah, ia mendapat kejutan. Suamiku mengatakan bahwa biasanya di kertas itu hanya akan ada tulisan, "Kamu belum beruntung, coba lagi ya." Tapi suatu saat ia mendapatkan sebuah nomor dan di petunjuk hadiah itu disebutkan bahwa ia mendapatkan sebuah pensil. Suamiku menceritakan bahwa karena ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana, ia tidak bisa selalu membeli pensil baru. Dan karena itu, hadiah itu terasa begitu sangat berharga baginya. Ia langsung kembali ke warung tempat ia membeli makanan kecil itu. Tetapi pemilik warung itu mengatakan bahwa ia tidak menerima penukaran hadiah. Dan hadiah itu harus ditukar ke sebuah toko yang lebih besar, di mana ia membeli barang-barang yang dijual di warungnya. Suamiku kemudian dengan bersemangat mendatangi toko yang disebutkan oleh tetangganya yang pemilik warung itu. Tetapi toko itu juga mengatakan bahwa penukaran hadiah itu harus dilakukan di sebuah toko yang lain lagi. Demikian sampai beberapa kali. Sampai akhirnya salah satu pemilik toko yang didatanginya mengatakan bahwa aku harus menukarnya ke agen makanan kecil itu yang memiliki sebuah kios di pasar. Walaupun sudah kelelahan dan kepanasan, suamiku yang waktu itu masih kelas 3 di sekolah dasar langsung berjalan ke pasar, ke kios yang disebutkan oleh pemilik toko itu, dan di sana akhirnya ia mendapatkan sebuah pensil yang diinginkannya. Suamiku berkata bahwa ia harus berjalan kaki di panas terik sampai hampir 1 kilometer hanya untuk mendapatkan hadiah sebatang pensil. Untuk mendapatkan hadiah yang sekarang nampaknya sangat sepele itu, suamiku harus berjalan kaki di terik matahari. Ia mengatakan bahwa ia mau melakukannya karena baginya saat itu hadiah pensil itu begitu berharga, karena ia tidak bisa selalu langsung mendapatkannya ketika ia memerlukannya. Setelah suamiku selesai bercerita, aku membayangkan betapa jauh lebih berharganya hadiah yang diberikan oleh Allah Bapa kepadaku. Kalau sebatang pensil saja bisa menjadi begitu berharga, apalagi hadiah yang diberikan Bapa kepadaku, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamatku. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Hadiah yang diberikan oleh Allah Bapa yaitu dengan memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan ia memberikan hadiah itu semata-mata bagi kepentinganku dan sepenuhnya bagi keuntunganku, yaitu untuk membuat aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, ia memberikan Yesus yang menjadi juru selamatku, untuk membuat aku diselamatkan dari kuasa dosa dan maut yang mengikatku. Lalu mengapa aku memerlukan Yesus? Dan mengapa aku perlu diselamatkan? Aku memerlukan Yesus karena aku sama sekali tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Dan aku perlu diselamatkan. Karena kalau tidak diselamatkan, maka aku akan terus menjalani kehidupanku di dalam kejahatan, dosa, kegelapan, dan yang ujungnya akan membawaku ke dalam kematian kekal.
Kalau Allah tidak memberikan Yesus menjadi hadiah bagiku, maka aku akan tetap terjebak di dalam lubang dosa yang dalam. Dan bagaikan seorang yang berada di dalam sebuah sumur dosa yang demikian. Aku tidak akan bisa mengangkat diriku sendiri untuk kemudian keluar dari dalamnya. Semakin aku berjuang keras, justru aku akan semakin terbenam dan tenggelam di dalam sumur itu. Aku membutuhkan orang lain yang bisa menolong aku, mengangkat aku keluar dari dalam lubang sumur dosa itu yang menyedihkan. Aku tidak bisa mengharapkan orang lain menolongku, karena semua manusia juga ada di dalam sumur yang sama. Dan kemudian, karya Allah dinyatakan di dalam hidupku, dengan memberikan Yesus sebagai hadiah yang menyelamatkan aku. Yesus menjadi manusia, tetapi ia tidak terjebak di dalam sumur dosa. Dan karena itu ia sanggup mengeluarkan aku dari sumur dosa itu. Yesus menjadi hadiah sangat berharga bagiku. Karena ia bukan hanya menjadi sahabat yang sangat menyenangkan saja untuk diterima, tetapi ia juga menjadi penyelamat yang mengeluarkan aku dari lubang sumur dosa itu. Ketika aku berada di dalam dosa, aku terancam hukuman atas dosa itu, yaitu maut. Hal itu bukan hanya terjadi bagiku saja, tetapi bagi semua manusia yang hidup di dunia ini. Karena tidak ada seorang pun yang menjalani kehidupan tanpa dosa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun yang sangat ajaib, Allah juga yang di dalam kasih-Nya berinisiatif untuk memberikan hadiah yang begitu berharga bagi manusia, yaitu kehidupan. Ketika manusia berada di dalam dosa, ia mati secara rohani. Walaupun secara jasmani ia masih hidup. Dan orang yang mati tidak akan bisa menikmati hadiah apapun yang diberikan kepadanya. Bagi orang yang sudah mati, bahkan mobil yang paling mewah sekalipun tidak akan berguna baginya. Namun Allah memberikan hadiah yang paling bernilai bagi manusia yang sudah mati rohani, yaitu kehidupan. Dan itulah yang disebutkan oleh firman Allah di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus Kristus diberikan sebagai hadiah dari Bapa kepadaku. Dan ketika aku menerima hadiah itu, maka Yesus menghidupkan kembali aku dari kematian rohani. Yesus yang menjadi hadiah dari Allah Bapa dan yang memberikan keselamatan itu bisa aku terima tanpa harus membayar dengan menggunakan cara apapun. Aku tidak harus melakukan apapun untuk bisa menerima Yesus dan kehidupan kekal yang diberikannya. Aku juga tidak harus mengorbankan atau mempersembahkan apapun untuk bisa mendapatkan Yesus yang menjadi hadiah dari Bapa kepadaku. Yang harus aku lakukan adalah menerima saja hadiah itu. Tidak perlu berjuang, tidak perlu berusaha, tidak perlu berjeripayah, hanya perlu menerimanya saja. Percaya pada Allah yang memberikan anaknya sebagai hadiah terbesar dan percaya bahwa anaknya itu melakukan karya terbesar untuk keselamatan manusia. Aku sering melihat ada orang-orang yang menganggap remeh dan sepele hal-hal yang mereka terima secara gratisan. Aku sendiri juga merasa seperti itu. Untuk barang-barang yang aku bisa dapatkan secara gratis, aku cenderung kurang menghargai. Sebaliknya, untuk barang yang harus aku beli dengan harga mahal, maka aku akan berusaha untuk merawatnya dengan sebaik-baiknya. Namun, aku sungguh beruntung bahwa Allah menyatakan kepadaku tentang hadiah yang sangat berharga yang diberikan kepadaku, yaitu anak tunggalnya. Aku disadarkan bahwa meskipun aku bisa menerima Yesus tanpa harus membayar, dan bahwa aku bisa menerima anugerah keselamatan yang diberikan Yesus secara cuma-cuma kepadaku. Namun hal itu tidak menandakan bahwa Yesus dan karya keselamatannya itu merupakan sesuatu yang murah.
Aku bisa menerima tanpa membayar karena ada yang sudah membayar lunas harganya bagiku. Aku tidak harus berjuang untuk mendapatkan keselamatan itu, karena ada yang sudah berkorban menggantikan aku untuk menanggung semua hukuman atas dosa. Aku memang hanya terima bersih hasil dari karya penyelamatan. Tetapi karya keselamatan itu bukan sesuatu yang murah, karena Yesus, sahabat dan juru selamatku, membayar dengan harga yang sangat mahal. Dia harus mengorbankan nyawanya, menggantikan aku di kayu salib. Firman Tuhan mengatakan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Aku sangat bersyukur bahwa aku diberi kesempatan untuk menerima hadiah yang sangat berharga itu, sehingga aku bisa yakin atas kehidupan kekal yang disediakan Yesus bagiku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus yang merupakan hadiah yang sangat berharga. Hadiah itu berharga karena Ia adalah anak Allah sendiri dan sekaligus berharga karena memberikan kehidupan yang kekal. Kalau Anda ingin memahami lebih dalam mengenai Sang Juru Selamat, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami dengan senang hati mau menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, silakan memberikan pokok-pokok doa Anda kepada kami dan kami akan mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Nomor Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.